Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Wa fi ma yali qissatun mu'assiratun yatabayyanu fiha tadabburuhu wa khusyu'uhu sallallahu alaihi wasallam ma'a bayani wujubit tafakkuri fil ayat. Uraian berikut ini berkaitan dengan kisah yang akan membekas, yang menunjukkan bagaimana level penghayatan Rasul terhadap bacaan-bacaan sholat beliau dan juga bagaimana kekhusyuan beliau. Sekaligus di dalam kisah-kisah ini terkandung penjelasan bahwa merenungkan Al-Quran ketika kita baca hukumnya wajib. Nah, itu paling tidak minimal sesudah kita ngelotok Al-Fatihah, kita berusaha untuk menghafal artinya. Syukur-syukur kalau begitu hafal, sebegitu kita baca ayat langsung otomatis kita ngerti. Sama dengan kita ngomong pakai bahasa kita. Kita ngomong, kita langsung ngerti apa yang kita omongin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita baca langsung kita ngerti artinya. Di situ penghayatan akan muncul. Jadi berikut ini kisah berkaitan dengan bagaimana Rasul menghayati bacaan sholat beliau, bagaimana kekhusyuan beliau. Sekaligus karena kisah ini berdasarkan hadis sahih, di dalamnya terkandung penjelasan wajibnya menghayati ayat-ayat Quran. Tidak asal baca. An Atha radhiyallahu anhu qala. Dari Atha radhiyallahu anhu, beliau berkata, dakhaltu ana wa Ubaid ibnu Umair ala Aisyah radhiyallahu anha. Atha ini seorang ulama tabi'in. Aku bersama sahabatku Ubaid bin Umair pernah masuk sowan ke Siti Aisyah radhiyallahu anha, bertamu ke istri Nabi. Jangan bayangkan terus mereka berdua ngobrol dengan Siti Aisyah berhadap-hadapan, enggak, di balik tabir. Kecuali Siti Aisyah saat itu ada mahram beliau, ada Rasul, ya berhadapan langsung. Ketika nggak ada mahramnya, ngobrol dengan wanita di balik tabir. Ketika sudah berhadapan dengan Siti Aisyah, Ubaid bin Umair berkata, meminta ilmu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Ubaid, haddasina bi'ajabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong beritahukan pada kami hal yang paling menakjubkan engkau yang kamu lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ummul Mukminin, tolong beritahukan pada kami hal yang paling menakjubkan yang pernah engkau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diminta seperti itu, fabakat. Siti Aisyah menangis. Langsung teringat Rasul
Waqalat, lalu beliau pun berkata, qama lailatan minal layali. Pernah Rasulullah di suatu malam beliau bangun untuk mengerjakan sholat malam. Faqala, saat itu Siti Aisyah mau ikut. Rasul pun bersabda, ya Aisyah, darini ata'abbadu li Rabbi. Wahai Aisyah, tinggalkan aku ingin beribadah kepada Tuhanku. Tinggalkan aku akan beribadah kepada Tuhanku. Ini malam ini. Qalat, kata Siti Aisyah, qultu, aku langsung berkata, wallahi inni la uhibbu qurbaka wa uhibbu ma yasurruka. Demi Allah, wahai Rasul, aku selalu ingin dekat denganmu. Aku cinta dengan apapun yang menjadikan kamu gembira. Aku cinta dengan apapun yang menggembirakanmu. Rasul tidak menjawab. Kata Siti Aisyah, faqama, Rasul lanjut. Fatataharu, beliau ambil air wudu. Summa qama yusalli, lalu Rasul bangun berdiri untuk mengerjakan sholat. Siti Aisyah melek, tidak diajak, ayo kita jamaah. Kenapa tidak diajak jamaah? Karena sholat malam, sholat tahajud tidak sunnah berjamaah. Rasul nggak pernah mengajak keluarganya untuk sholat tahajud berjamaah. Yang ada, Rasul pernah diikuti oleh sepupunya yang masih anak-anak, sahabat Abdullah bin Abbas. Rasul tahajud, tahu-tahu Ibnu Abbas makmum di belakang beliau. Beliaunya nggak pernah mengajak. Nah itu kalau saat ini ada orang mengajak orang lain untuk tahajud berjamaah, memang nggak ada yang bilang nggak boleh. Tapi mengajak untuk tahajud berjamaah itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Misal kita datang ke masjid duluan niatnya i'tikaf, kita tahajud, tahu-tahu ada yang ikut di belakang kita, boleh, nggak usah ditolak. Dan nggak perlu kita gara-gara ada yang ikut, tadinya kita mau baca Al-Baqarah, ganti baca Al-Kautsar, nggak perlu. Tetap dengan keinginan kita. Ketika si makmum merasa keberatan, ngerti gua makmum kenapa lu baca panjang? Jawaban kita gampang. Allah, Rasul nggak perintahkan tahajud berjamaah. Tahajud itu untuk kenikmatan pribadi. Ketika kamu ikut makmum, ya kamu harus siap ikut kenikmatanku. Rasul bangun, Rasul bersuci, lalu beliau kerjakan sholat. Sepanjang sholatnya itu, kata Siti Aisyah, falam yazal yabki, Rasul nggak berhenti nangis terus, sesenggukan, hatta balla hujrahu, sampai pangkuan Rasul ketika duduk menetes air mata basah. Sumayabki, beliau nangis terus. Falam yazal yabki, terus nangis, hatta ballal ardu, sampai tempat sujudnya, tempat beliau berdiri basah, air mata nggak berhenti. Ini Rasulullah. Kalau beliau tidak menghayati sholat beliau, yakin nggak bakalan. Wajah Bilalun radhiyallahu anhu, sampai dekat waktu subuh datang sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Sahabat Bilal biasa datang menghadap Rasul, yu'addinuhu bis shalah, untuk ngasih tahu
bahwa waktu sholat subuh sebentar lagi tiba. Falamma ra'ahu yabki, ketika sahabat Bilal datang, sahabat Bilal melihat Rasul sedang menangis. Qala, sahabat Bilal langsung berkata, ya Rasulullah, tabki wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasul, kenapa engkau menangis? Bukankah Allah sudah menjamin memberikan ampunan untuk seluruh dosamu, baik yang dulu atau yang belakangan? Kalau kita dapat jaminan seluruh dosa kita diampuni, kira-kira apa yang kita lakukan? Boleh jadi justru makin berani. Gue udah dapat jaminan ini. Rasul yang sudah dijamin justru beliau menangis. Ditanya seperti itu sahabat Bilal, jawaban Rasul, afala akunu abdan syakura. Bukankah justru karena hal itu aku harus menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur? Jadi dari sini saja bisa disimpulkan bahwa ibadah Rasul itu motivasi beliau sebagai ungkapan syukur atas nikmat-nikmat Allah. Nikmat diberikannya jaminan ampunan dosa. Menangisnya Rasul dalam melaksanakan sholat itu menggambarkan betapa beliau menghayati sholat beliau. Lalu Rasul melanjutkan sabda beliau, laqad nuzzilat alayya laylata ayatin. Sungguh semalam ketika aku sholat, Allah turunkan beberapa ayat. Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar ma fiha. Dan celakalah umatku yang membaca ayat-ayat itu tapi dia tidak merenungkannya. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, sanadnya baik hadis ini. Semalam Allah turunkan kepadaku beberapa ayat, celakalah siapapun yang membaca ayat itu tapi dia tidak merenungkannya. Ayatnya Ali Imran 190 sampai akhir, kira-kira 11 atau 12 ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan selanjutnya Rasul menegaskan, semalam Allah turunkan kepadaku beberapa ayat. Celakalah siapapun yang membaca ayat itu kok dia tidak memikirkannya, tidak merenungkannya. Ini ayat akhir Ali Imran ini banyak dihafal, banyak dibaca dalam sholat. Di luar itu 10 ayat atau 12 ayat terakhir Ali Imran disunnahkan untuk dibaca pada saat pertama kita bangun tidur malam. Bangun, baca doa alhamdulillahilladzi ahyana, lalu sambil posisi duduk di tempat tidur baca ayat ini. Setelah selesai baru bangun untuk ke kamar mandi.
Jamaah dan ya Allah wa yakum ajma'in. Jadi kisah ini menggambarkan betapa Rasulullah dalam sholatnya sangat menghayati bacaan beliau sampai-sampai beliau menangis. Sampai-sampai beliau menangis sepanjang sholatnya. Karena itu, ayo sesudah kita hafal satu ayat, artinya. Memang kalau kita mesantren, kalau bapak-bapak mesantren, otomatis insya Allah ayat Quran atau mayoritas ayat Quran dengan sendirinya ngerti artinya. Kita ketika selanjutnya mengkaji tafsirnya, insya Allah ngerti kandungan maknanya, arah ayat itu kemana, kandungan ayat itu berupa perintah apa, larangan apa. Jadi paling tidak masing-masing kita harus punya target. Al-Fatihah sesudah aku hafal, aku harus ngerti seluruh arti ayat Al-Fatihah.